Sejarah Islam di Belitung tidak bisa dilepaskan dari peran sentral para pemimpin lokalnya. Nama-nama seperti Depati Cakraningrat hingga jajaran Ngabehi di tiap distrik menjadi benteng pertahanan akidah bagi rakyat. Wahyu Kurniawan, kurator Museum Pemkab Belitung, menjelaskan bahwa di abad ke-19, struktur kepemimpinan di Belitung sudah sangat kental dengan nuansa Islami. Sang Dipati sebagai pemimpin tertinggi merupakan sosok muslim yang sangat taat. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Pos Belitung, Kutsar Fakri Nugraha. Selamat siang rekan Kutsar, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang, terima kasih rekan Iraka. Halo rekan Tribuners, bersama saya Kausar Farinugraha. Saat ini saya sedang berada di kawasan Tanjung Pandan, Belitung, terkait dimulainya bulan suci Ramadan, di mana ada cerita menarik yang saya dapatkan dari kurator dari Museum Pemkab Belitung atau pemerintahan Kabupaten Belitung, di mana ternyata sejak abad ke-19, sekitar tahun 1800-an, struktur kepemimpinan Belitung itu sendiri sudah kuat dalam hal akidah Islam bagi rakyatnya. Nah, dari poin utama Wahyu Kurniawan sendiri menjelaskan terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah terungkapnya bahwa pemimpin pada saat itu, yaitu Depati Cakraningrat, beserta dengan ngabehi-ngabehi atau yang biasa disebut penasihat di setiap distrik. Nah, di mana ternyata para ngabehi ini atau penasihat ini memiliki gelar kiai sebagai pemimpin politik pada saat itu. Di mana untuk distrik-distrik yang diketahui ada distrik Sijuk, Buding, Badau, hingga Lenggang yang sekarang menjadi kecamatan di Kabupaten Belitung itu sendiri. Sementara dari laporan kolonial Belanda ini mengatakan berarti kepemimpinan politik dan juga kepemimpinan agama menyatu dalam satu sosok ngabehi-ngabehi ini. Selanjutnya dari poin kedua, Wahyu Kurniawan menjelaskan bahwa laporan dari kolonial menyebutkan meskipun pada zaman dahulu Al-Quran itu masih sulit untuk ditemui oleh para warga biasa berupa fisiknya. Namun para ngabehi-ngabehi inilah atau para kiai-kiai inilah yang menyebarkan ajaran Al-Quran tersebut sehingga bisa diterima oleh para masyarakat pada saat itu, tepatnya pada abad ke-19. Kemudian ada poin terakhir atau poin ketiga, yaitu terdapat bukti-bukti yang menguatkan dari perjalanan para kiai atau para depati Cakraningrat ini, yaitu adanya masjid, salah satunya Masjid Jami atau Masjid Al-Mabrur, di mana orang menyebutnya Masjid Agung, di mana Depati Cakraningrat adalah salah satu pencetus dari berdirinya masjid ini. Masjid ini juga disebut sebagai masjid negara pada saat itu, rekan. Kemudian segala keputusan penting, pemerintahan, ataupun aktivitas sosial yang menyangkut kabupaten pada saat itu berada atau didiskusikan di masjid tersebut sebagai jantung dari kabupaten itu sendiri. Nah, dari ketiga bukti yang disampaikan oleh Wahyu Kurniawan selaku kurator museum, bisa kita lihat bahwa para tokoh di Kabupaten Belitung khususnya memiliki karakter religius yang sangat baik, terutama dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Nah, ini juga membuka pandangan kepada masyarakat luar bahwa di Belitung itu sendiri jejak-jejak keislaman memang sudah ada ditemukan sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Al-Quran atau Islam menyebar luas seperti sekarang ini. Terima kasih rekan-rekan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Kausar Fakri Nugraha dari Pos Belitung atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kader kali lah. Jadi peristiwa bersejarah di Belitung menjelang bulan puasa itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1851. Waktu itu seorang investor Belanda bernama Jan Francis Loudon datang ke Tanjung Pandan beserta rombongannya bertemu dengan Depati Cakraningrat Belitung. Waktu itu Depatinya adalah Kiai Agus Rahat. Ya, pada waktu itu Jan Francis Loudon disambut oleh rombongan Depati di Benteng. Benteng itu sekarang ada di lokasi struktur cagar budaya Benteng Kun di Jalan Dok, Tanjung Pandan. Jadi Depati menyambut
dan diajak ke atas benteng untuk dijamu. Waktu dijamu itu, Depati tidak makan. Waktu menjamu tamunya itu Depati tidak makan. Makanya Lodon itu curiga. Karena dia sebelum ke Belitung ke Tobuali dan ke Muntok, Bangka. Sudah dapat cerita bahwa hati-hati di Belitung nanti katanya ada sering kegiatan meracun orang. Jadi waktu Laudon dijamu di atas benteng oleh Depati dan Depatinya mempersilahkan tanpa ikut makan, mereka curiga. Ya, karena ini jangan-jangan Depati sedang berusaha meracuni kami kan, kata Laudon. Ternyata tetap juga akhirnya dimakan karena Laudon berpikir nggak mungkin lah Depati ini gila akan meracuni kami sekaligus semuanya satu rombongan. Karena kan biasanya meracuni orang itu satu-satu ya. Ini satu rombongan diracun semua kan, nggak mungkin segila itu Depati ini. Dan memang ternyata betul mereka menyantap makanan yang dalam bahasa Laudon itu disebut kari dengan apa? Dengan nyaman lah, dengan lezatnya mereka menyantap makanan itu, tapi Depati tetap tidak makan sampai jamuannya selesai. Tidak ada keterangan tentang kenapa Depati tidak makan. Baru kita ketahui itu setelah catatan 30 hari selanjutnya, sekitar 30 hari selanjutnya, Depati itu waktu diajak untuk ke lapangan untuk melihat lokasi timah, tidak bersedia. Karena kata beliau besok hari raya. Nah, hari raya. Berarti waktu jamuan kemarin itu kurang lebih menjelang puasa. Jadi sebetulnya patokan tentang hari raya itu menunjukkan bahwa pertemuan pertama dengan para perintis perusahaan tambang timah Belitung itu dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Jadi karena Depatinya adalah seorang Muslim, maka rakyat-rakyatnya juga Islam. Dan memang dalam laporan kolonial disebutkan orang Belitung atau orang darat itu seluruhnya Islam. Nah, jadi Belitung itu seluruh penduduk aslinya yaitu orang darat atau orang Belitung itu Islam. Cuman itu tadi kalau dalam laporan lain, misalnya laporan Cornelis de Groot tahun 1887 dilaporkan, Cornelis de Groot ini adalah orang yang sama ikut dengan Laudon tahun 1851. Tapi dia menulis buku yang kemudian diterbitkan tahun 1887. Dalam bukunya itu disebutkan bahwa orang Belitung itu, orang Belitung itu atau orang darat itu, dia berdoa dan berpuasa. Jadi tetap mereka melakukan puasa, cuman disebutkan pengetahuan tentang Al-Qur'annya masih minim. Nah, pada sisi itu. Jadi sebenarnya kebiasaan ibadah berpuasa itu memang sudah dilakukan lama di Belitung. Mungkin hanya tradisi-tradisi yang dilakukannya tidak sama seperti yang kita kenal sekarang. Karena itu tadi pengetahuan tentang jam berbuka atau kemudian hidangan berbuka itu kan masih disediakan secara mandiri oleh keluarga-keluarga yang ada di Kubuk atau Kelekak kan nggak ada peluit teman dulu. Ya, jadi harus mereka dengan mandiri setiap keluarga melihat jam berbukanya kapan. Ada catatan sejarah, misal kalau orang dulu tuh biasanya ngapain gitu ke Ramadan, ada nggak sih, Pak? Nah, itu yang di abad 19 tidak tergambar bahwa ada sebuah ritual khusus dilakukan selama bulan Ramadan yang hanya diketahui dalam laporan kolonial itu para anak atau orang yang punya keluarga yang meninggal mereka berziarah ke kuburan sebelum puasa. Mungkin Bang Wahyu terakhir harapan dari Bang Wahyu mungkin yang mengerti sejarah puasa di Belitung dulu kan untuk harapan kepada kita-kita sekarang gimana? Ya, pertama pastinya kita bersyukur di masa sekarang ada bantuan teknologi ya pastinya. Nah,
Tadi seperti yang kita lihat bahwa pada abad sebelumnya pengetahuan tentang Al-Quran itu terbatas. Bukan terbatas karena mereka tidak mau belajar mungkin, karena kitab. Dulu kan tergantung pada kitab. Kitab dicetak, kita tulisnya abad 19. Ada berapa keluarga di Belitung, harus ada berapa buku tersebar, dan itu pasti sulit. Artinya pengetahuan tentang Al-Quran itu sangat terbatas pada abad 19. Karena kitabnya sedikit, orangnya banyak. Zaman sekarang, kitab itu ada di setiap handphone anak-anak, harusnya. Dengan aplikasi yang bisa diakses secara gratis. Baik dari pemerintah, lewat Kemenang, atau dari ormas-ormas lainnya. Jadi seharusnya yang membedakan kita dengan pada zaman dulu adalah kemampuan kita adalah mempelajari Al-Quran selama bulan puasa. Mungkin harusnya setelah bulan puasa dan seterusnya. Itu membedakan kita dengan orang zaman sebelumnya. Jika kita diberi kemudahan akses, harusnya kita bisa mengakses Al-Quran lebih intens daripada orang-orang zaman sebelumnya. Yang sebetulnya mereka juga ingin pegang atau membaca kitab, tapi karena kitabnya terbatas, akhirnya pengetahuan terbatas. Nah, itu mungkin pesan kepada generasi sekarang agar memanfaatkan teknologi itu untuk mengakses Al-Quran seintens mungkin, melebihi kemampuan orang sebelum kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.